warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Muhammad Alamsyah. Kita berdua dari kelas 10 TJKT Aksio. Jadi gue pengen nanya-nanya tentang seputar Muhammadiyah 1 Jakarta sama Prabu nih. Jadi pertanyaannya, gimana sih ekspektasi awal lu buat SMK Muhammadiyah sebelum lu masuk? Ekspektasi gue sih bagus-bagus aja kan. Gue kan sebelum masuk tuh kan gue ngeliat kayak akun IG-nya SMK Muhammadiyah. Gue ngeliat tuh, gue nge-scroll sampai bawah, gue ngeliat bagus ya, gila pasti bagus banget nih gue nih. Terus gue kan ngeliat kayak lab apa namanya mikrotik ya. Iya, lab mikrotik. Gue ngeliat anjir bagus banget tuh, gila lab mikrotik ya. Terus kan gue ngeliat kayak bengkel TO yang apa ya, alatnya lengkap lah, tidak lengkap. Mobil di TO kan juga kan mobil-mobil yang zaman sekarang ya, yang kayak Avanza gitu. Terus gue ngeliat lab kelas gue tuh Aksio, bagus lah. Terus kan pas masuk juga kan gue kan diarahin tuh sama gurunya. Kalau nggak salah Bu Fitri tuh, guru MTK kelas 11. Kan gue diarahin tuh. Udah kan gue sama bapak gue ke atas tuh. Ngeliatnya gue masuk nih, gila langsung ke SMK Muhammadiyahnya. Gue masuk ke lab mikrotik, bagus. Terus masuk ke lab Aksio gue, bagus lah. Terus gue juga kan dituntun ke atas buat ngelihat kelas-kelas biasanya. Bagus sih, fasilitas lengkap, ada AC-nya. Tapi ya gitulah, bagus. Bagus ya? Bagus. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Tentang sistem pelajaran nih, Bu. Jadi tentang sistem pelajarannya, apa yang menurut lo kurang, Bu? Yang menurut gua kurang itu sebenarnya sistem pelajarannya nggak ada. Tapi yang menurut gua kurang itu kayak dari gurunya sendiri sih. Kayak gurunya kan kadang ada yang nggak masuk, nggak jelas kenapa tiba-tiba nggak ada di kelas gitu, nggak hadir. Terus ada juga yang masuk tapi kadang ngasih tugasnya kayak nggak jelas gitu. Terus suka nerangin materinya yang nggak nyambung lah. Tapi menurut gua ya gitu sih kurangnya, dari gurunya bukan dari sistem pelajarannya. Kalau dari sistem pelajarannya kan kayaknya udah nyambung ya sama yang di kurikulum. Mau sebut merek gak? Jangan. Bahaya. Bahaya. Nah, ini lanjut nih. Poin ketiga. Apa sih yang menurut lo bagus di sistem pembelajaran SMK Muhammadiyah 1 Jakarta, Bu? Yang menurut gue bagus ya. Yang menurut gue bagus tuh dari kayak pelajaran bahasa Inggris yang sekarang kan lagi belajar kayak cara ngobrol ke orang, cara ngomong bahasa Inggris pas interview. Itu menurut gue kan kepake banget tuh ya kalau mau kerja. Yang menurut gue tuh bagus itu sih ya, yang kayak mereka tuh ngajarin pelajarannya yang kepake buat kerja, kayak bahasa Inggris. Terus kayak teori produktif kan, siapa tuh di PKL kalau nggak di pas kita kerja nih, kita ada tuh pelajaran kayak gitu juga. Kan udah belajar dari kelas 10. Sama kayak pelajaran prakteknya lah, itu bagus juga. Soalnya kan sesuai lah ya sama jurusan TKJ gitu. Oke. Selanjutnya tentang praktek nih, Bu. Menurut lo materi praktek itu ngikutin perkembangan zaman gak sih? Menurut gue yang udah gue belajar dari di sini kan, gue sama lu udah berapa bulan sih? Ya gitulah. Berapa? 8 bulan kan. Menurut gue sih ya, pas gue lihat nih, pas gue habis praktek kan gue selalu pulang ke rumah, gue lihat tuh gue suka ngulang lagi tapi jarang sih. Kadang gue ngulang lagi, terus gue lihat sama yang pelajaran sekarang, gue lihat sama di YouTube nih, itu kadang ngikutin, kadang enggak sih. Kadang ada pelajaran yang kayak udah berapa tahun lalu tapi diajarin baru sekarang. Tapi mungkin ya ngikutin aja sih, soalnya kan kita juga baru kelas 10, baru masih belajar dasar-dasar banget, nggak langsung kayak belajar cara buat server gimana, buat server yang bisa langsung diakses dari HP, yang langsung instalasi Windows 10, itu kan belum. Jadi menurut gue ya buat sekarang ngikutin zaman aja sih yang buat pelajaran dasar. Ngikutin zaman ya. Mantep Patio. Terus sama perlakuan guru-guru nih, Bu. Gimana sih perlakuan guru-guru di sini? Nyaman gak sih? Kalau perlakuan guru-guru ya, selama gue 8 bulan di sini, gue nyaman aja sih.
kalau gue punya ya gue nyaman-nyaman aja sih. Buat guru-guru kan dia juga suka bercanda kan, kayak Pak Padli sama Pak Crispy kan dia berdua suka bercanda tuh. Nah enak gue di kelas belajar kayak gitu. Sama buat guru yang apa ya, yang ketat, peraturannya nggak ketat-ketat banget sih, cuman apa ya, disiplin gitu, kayak palpat sama kan dia suka disiplin banget tuh, kita ke atas harus berapa menit, kita harus pakai baju ini baju itu. Nah itu bagus sih menurut gua kan, ya buat ngelatih lah buat di lapangan industri nanti kan pasti gua kepake juga. Kayak gitu dong. Terus sama lingkungan di sekolah, Bu. Gimana sih menurut lo lingkungan di sekolah nyaman apa enggak? Kalau lingkungan di sekolah ini ya, gue sih nyaman-nyaman aja. Kalau dari kelas 10-nya jarang sih yang jalan kan, soalnya kan gue juga nggak terlalu kenal banyak. Dari kelas gue sendiri juga ya nyaman-nyaman aja sih, kan gue bercanda sama dia, ini sama dia juga nih orang sebelah gue, nggak ganggu banget sih gue kadang emang. Tapi kalau buat kelas 10-nya ya nyaman sih. Kalau buat kelas 11-nya nyaman-nyaman aja, nggak ada apa namanya senioritas gitu, gue nggak nemu di sini kayak. Walaupun di kelas kita mau peran ya, cuak. Yeah. Nah, lanjutnya nih. Tentang keketatan peraturan juga nih, Bu. Gimana sih komentar terus sama sarannya? Keketatan peraturan ya, gue sih nggak ada komentar sama saran sih ya. Menurut gue komentar gue tuh cuman ya kayak rambut botak gini. Botak-botak. Botak tuh kalau nih menurut gue yang paling aneh nih, ini agak ini nih paling aneh kan, ada tuh gue MPLS gue denger kalau kita botak tuh karena perjanjian industri, perjanjian sama industri yang kerja sama gitu. Nah sedangkan katanya pas kita PKL tuh kita dibolehin rambut panjang. Gimana tuh itu, maksud gue bingung banget dah itu kayak gitu, maksudnya gimana, kan kita PKL kan juga disediain nih tempatnya, kita juga PKL di industri yang udah kerja sama, soalnya kan kita tetap botak dong di sono, nggak boleh panjang. Itu satu. Yang kedua tentang apa ya, nggak ada sih yang kedua mah, peraturan udah kayak biasa, ada kayak sekolah biasa lah. Lo jam segini sholat duha, lo jam 12 lo sholat zuhur, jam 3 lo sholat asar, terus kayak masuk jam 6.30 tuh ya kayak sekolah biasa aja sih. Bagus. Oke. Itu guru-guru kalau dengar tinggal dijawab kalau bisa jawab. Terus ada lagi nih. Ada gak sih kritik saran buat guru-guru lu yang ngajar di SMK 1 Jakarta, Muhammadiyah 1 Jakarta? Kritik dan saran, kalau kritik gue kayaknya nggak ada, soalnya kan guru-guru udah, menurut gue udah enak sih pembelajarannya. Ya dia ngeliatin murid juga gitu, nggak dibiarin dibiarin jadi bodoh, diliatin juga kalau mereka nggak bisa. Kalau saran nggak ada, kalau kritik gue nggak ada. Saran gue punya, buat guru-guru yang mungkin merasa nih kalau di kelasnya berisik banget, kalau mereka masuk, harusnya sih ya lebih apa sih, lebih nertipin murid-muridnya lah, lebih ngertiin murid-muridnya pengen kayak apa gitu. Kalau di kelas mereka juga kan berisik gara-gara gurunya juga nggak cocok pembelajaran di mereka, kelasnya boring gitu aja sih. Jadi harus ada guru yang asik juga lah ya, biar bisa kita enjoy juga belajarnya. Terus ada lagi nih, gimana sih fasilitas di SMK Muhammadiyah 1 Jakarta menurut lu nih? Fasilitas buat sekolah swasta sih yang gue lihat bagus sih, kayak kelasnya, bangku kita kan juga bagus kan, yang kayak bangku hajatan tuh bagus. Buat lab aksionnya kan kata gue bagus ya, di setiap meja gitu disediain tempat stop kontak buat ngecas tuh bagus sih menurut gue, plus-plusnya itu di situ tuh. Terus gue ngelihat apa sih namanya, kayak kelas biasanya juga bagus-bagus juga sih, ada AC-nya itu enak tuh AC tuh, tapi nggak tahu kalau orang atas. Terus kalau gue ngeliat tempat wudhunya tuh, tempat wudhu, nah ini tempat wudhu nih, tempat wudhu nih yang buat wudhu ini suka ada keran yang jebol nih, gimana nih, aduh ada keran yang jebol,
Si Bima kemarin mandi tuh di situ, gila. Basah semua baju. Terus buat toilet ya. Buat toilet bagus sih, toilet yang lantai 3-nya. Gue kemarin masuk, tapi ada kurang lah. Kurang itu ya. Di situ sempit, terus pintunya gitu agak susah gitu buat masuk keluarnya. Buat nguncinya apalagi di dalam. Terus ini fasilitas SMA masuk ke SMK nggak sih? Masuk ya, kita pakai kan. Buat fasilitas toilet yang bawah, yang dekat ruang masuk lantai atas tuh, itu gila tuh, nggak bisa kata-kata lagi itu, gila. Udah apa ya? Udah toilet nggak ada kuncinya itu, berak bisa itu orang masuk dalam situ lagi. Terus gue ngeliat tempat kencingnya yang udah copot-copotan, gue ngeliat banyak vandal, gila kan, ada doski sini doski situ, ada tamsis. Terus gue ngeliat kacanya kadang kotor, tempat kerana yang kadang jebol juga gitu sih. Oke, ini buat karyawan bisa kali benerin keran yang copot biar gak kehujanan lagi. Terus sama toiletnya kebersihannya ditingkatin lagi. Pertanyaan terakhir nih Bu, tentang LDKS. Kritik Ya. dan saran lu buat acaranya gimana Bu? Kritik dan saran ya, menurut gua kritik dan saran ada sih. Pertama gue mulai dulu dari tempat. Gue udah ekspektasi banget nih, karena dia kan ngirim teks ke gue, Bu coba lo lihat di villanya yang ini nih. Gue ngeliat tuh di Google, villanya bagus banget tuh, gila. Gue udah bisa mikir lah, gue bakal tidur nyaman di situ, bakal nggak ada gangguan. Pas gue dateng ke tempat telekas kan apel dulu tuh, ya udahlah apel biasa doang. Gue berangkat, gue kaget juga ngeliatnya pakai bis. Gue kira bisnya bis bagus, bis apa ya, jet bis, gila. Bisnya bis apa ya, bis TNI, gila. Bagus deh pokoknya deh, gila. Itu pari sampai mau mati di situ. Tuh diingetin sama guru. Terus pas gue sampai ke villanya, beda ternyata di villanya ya. Tapi gue nggak terlalu masalahin sih. Yang gue paling permasalahin tuh kamar itu banyak binatang tuh. Di kamarnya ada kodok malahan. Terus kamar mandi nggak ada kuncinya. Kamar mandi nggak ada kuncinya. Terus apa sih ruang yang buat kita ngumpul tuh? Aula. Ya, aulanya panas. Terus kamar kita juga ya AC-nya ada, tapi panas. Terus apa ya? Ruang makan udah oke. Kolam renang juga oke. Sama tadi kamar kita yang nggak ada kunci. Ada ya awalnya kamar kita ada kuncinya. Ada ya. Tapi diambil sama IPM, nggak tahu kenapa tuh. Aneh emang. Itu aja sih. Bagus sih LDKS, gila, seru. Sampai punggungnya aduh. Coba banget, gak boleh nyender. Ini cuma ketikan saran doang ya Bu, Pak. Jadi itu juga sih, itu tentang terakhir. Jadi tentang seputar Muhammadiyah 1 Jakarta, itu dia sih. Pertanyaan jawaban dari Prabu. Doang ya. Itu doang. Mau ada lagi gak kritik sarannya gitu? Kritik sarannya ya buat SMK, ya itulah paling utama ya, fasilitas lah. Yang kayak tempat wudhunya, orang gimana mau wudhu kalau banjir semua. Udah gitu basah semua lagi baju sampai balik tuh dari sholat duha. Sama buat kamar mandi lah, orang kalau berak gimana kalau udah kebelet tiba-tiba ada orang yang masuk. Udah gitu aja sih. Oke, jadi gitu doang pertanyaan-pertanyaan gue ke Prabu tentang seputar Muhammadiyah 1 Jakarta. Gue Muhammad Nurjal Alamsyah dan ini Prabu. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.